Kadang, rezeki justru datang lewat air mata. Kadang, perpisahan justru membuka jalan kebahagiaan yang tak terduga. Inilah kisah nyata seorang istri sederhana dari Aceh, Melda Safitri, yang ditinggalkan di saat suaminya baru saja naik jabatan. Tapi siapa sangka, setelah ditalak 3, kehidupannya berubah total dan menjadi inspirasi banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo sahabat semuanya. Sebelum kita mulai kisah haru dan luar biasa ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan tekan tombol like-nya biar kalian nggak ketinggalan kisah inspiratif lainnya yang menggetarkan hati. Bagi kalian yang berkenan untuk subscribe dan like, saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang banyak. Amin. Mari kita mulai saja ceritanya. Di sebuah gang kecil di pinggiran kota Banda Aceh, terdapat rumah kontrakan sederhana berdinding papan dan beratap seng. Disitulah Melda Safitri tinggal bersama suaminya, John Salim, dan 2 anak mereka yang masih balita. Anak sulung mereka, Dafa, baru berumur 4 tahun, sedangkan si bungsu, Naira, baru menginjak 2 tahun. Walaupun hidup pas-pasan, rumah itu selalu hangat oleh tawa anak-anak dan suara lembut Melda yang tak pernah berhenti bersyukur atas apa yang mereka miliki. Setiap pagi, sebelum matahari naik sepenuhnya, Melda sudah sibuk di dapur kecil yang penuh aroma bawang goreng dan tepung basah. Di tangan kecilnya, adonan gorengan ia bentuk dengan sabar, tempe, tahu isi, pisang, bakwan jagung. Sementara itu, di ruang depan, John bersiap berangkat kerja mengenakan seragam Satpol PP yang warnanya mulai memudar, tanda sudah lama dipakai tanpa mampu membeli yang baru. Motor tuanya, motor Supra lawas yang suaranya sudah serak, menjadi saksi perjuangannya setiap hari. Ia menempuh perjalanan sekitar 10 menit menuju kantor Satpol PP di pusat kecamatan. Sebagai pegawai honorer, gajinya tidak seberapa. Kadang bahkan tidak cukup untuk kebutuhan seminggu, apalagi sebulan. Tapi Melda selalu berusaha menutup kekurangan itu dengan cara sederhana, berjualan gorengan keliling kampung. Sore hari, ketika matahari mulai turun dan langit berubah jingga, Melda akan berkeliling membawa keranjang gorengan di atas sepeda butut peninggalan almarhum ayahnya. Anak-anak kadang ikut menemaninya. Naira duduk di keranjang kecil di depan, sementara Dafa berjalan di samping sambil memanggil tetangga. Gorengan Bu Melda, panas-panas. Meski hasilnya tak seberapa, Melda merasa bahagia. Setiap lembar uang 1000-an yang disimpan di celengan keramik kecil di sudut dapur terasa seperti harapan kecil yang ia rawat. Ia sering berkata pelan sambil menatap anak-anaknya. Nanti kalau tabungannya banyak, ibu belikan baju baru buat kalian, ya. Namun di balik senyum hangat itu, ada sesuatu yang sering ia sembunyikan dari anak-anak dan bahkan dari dirinya sendiri, lelah. Lelah karena hidup terus terasa berat, lelah karena kadang suaminya pulang dengan wajah murung dan kata-kata kasar yang tak seharusnya diucapkan. John Salim sebenarnya bukan suami yang jahat. Ia hanya lelaki yang kalah oleh keadaan. Sejak menikah dengan Melda, hubungannya dengan orang tua sendiri merenggang. Ibunya sempat menentang pernikahan itu karena merasa Melda tidak sekufu, bukan dari keluarga berada, tak punya pekerjaan tetap, dan dianggap hanya membebani anak laki-lakinya. John memilih cinta daripada restu, dan sejak saat itu ia menanggung konsekuensi, harus berjuang sendirian tanpa bantuan keluarga. Melda sadar betul akan hal itu. Ia tidak pernah menuntut lebih. Ia selalu berusaha membuat rumah kecil mereka menjadi tempat paling nyaman bagi John, meskipun kadang yang bisa ia sajikan hanya sepiring nasi dan sambal terasi. Ia bahkan berusaha menenangkan John setiap kali suaminya pulang dengan wajah penuh kecewa karena gajinya dipotong atau lembur yang tak dibayar. Suatu malam, ketika hujan turun deras dan bocor atap rumah membuat lantai dapur basah, Melda duduk di dekat celengan keramik yang sudah nyaris penuh. Ia menatap benda itu lama sekali sambil tersenyum kecil. Ia tahu, suatu saat tabungan itu akan berguna, entah untuk kebutuhan sekolah anak-anak, entah untuk keadaan darurat, atau mungkin untuk membeli sesuatu yang penting bagi suaminya. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit, gumamnya sambil menepuk celengan itu pelan. Sementara itu, John duduk di ruang depan sambil menatap layar ponsel tuanya. Di grup WhatsApp kantor, ramai dibicarakan kabar tentang pembukaan seleksi P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Matanya berbinar sesaat. Mel, kalau abang lulus P3K, gaji kita naik. Bisa punya rumah sendiri nanti, katanya dengan nada penuh harapan. Melda hanya tersenyum lembut, insya Allah, bang. Melda doain tiap malam, kok. Sejak hari itu, semangat baru tumbuh di dada John. Ia mulai mempersiapkan berkas, memperbaiki surat-surat, dan bahkan belajar kembali materi ujian yang sudah lama ia tinggalkan. Melda selalu menemani, menyeduhkan kopi, dan menyalakan lampu kecil di ruang tamu tempat John belajar hingga larut malam. Hari-hari mereka kembali diwarnai dengan harapan, sesuatu yang sudah lama tak mereka rasakan. Melda bahkan mulai menulis doa-doa kecil di buku catatannya. Semoga suamiku lulus, tulisnya dengan tulisan miring yang hampir tak terbaca. Di bawahnya, ia tambahkan kalimat lain. Semoga setelah ini hidup kami lebih baik, anak-anak bisa sekolah tinggi, dan tidak perlu lagi menahan lapar. Namun di balik doa-doa itu, Melda sebenarnya menanggung beban yang berat. Ia jarang mengeluh, tapi setiap kali menghitung uang belanja harian, ia tahu bahwa keadaan mereka masih di ujung tanduk. Harga bahan pokok naik, hasil jualan menurun, dan kadang John pulang dengan wajah lesu tanpa sepatah kata. Ia tahu, suaminya sedang berjuang antara harga diri dan kenyataan hidup yang menyesakkan. Tapi Melda tetap tersenyum. Ia selalu percaya bahwa rezeki datang lewat keikhlasan, bukan kemarahan. Di setiap sujudnya, ia berdoa, "Ya Allah, cukupkan kami dengan rezeki halal. Jangan biarkan kami putus asa." Dan mungkin, saat itulah takdir mulai menulis bab baru dalam hidup mereka. Sebuah bab yang kelak akan membuat seluruh Indonesia mengenal nama Melda Savitri, perempuan sederhana yang tabungannya bukan sekadar uang, melainkan cinta dan kesetiaan yang akhirnya diuji dengan cara paling menyakitkan. Hari itu, udara Banda Aceh terasa lembab setelah hujan semalaman. Di atas meja kecil ruang tamu, John Salim menatap secarik kertas pengumuman yang dicetak dari warnet. Huruf-huruf di atasnya seperti bergetar di matanya, bukan karena ia tak bisa membaca, tapi karena matanya berkaca-kaca. Di sana, di antara deretan nama yang lulus seleksi P3K, tertulis jelas, John Salim, Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Aceh Besar. Ia memandangi namanya berulang kali, seolah takut itu hanyalah mimpi. Tangannya gemetar. Ia berlari ke dapur, di mana Melda sedang menggoreng pisang untuk dijual. Melda, lihat ini, serunya dengan napas terengah. Melda menoleh, sedikit terkejut. Kenapa, Bang? Abang lulus, Mel. Abang diterima jadi P3K. Untuk sesaat, waktu seperti berhenti. Sendok di tangan Melda jatuh ke lantai. Minyak di wajan mendesis, tapi yang terdengar hanya degup jantungnya sendiri. Ia menatap suaminya, memastikan ia tak salah dengar. Serius, Bang? Suaranya bergetar. John mengangguk cepat, matanya mulai berkaca-kaca. Iya, Mel. Abang resmi diterima. Akhirnya doa kita dijawab Allah. Melda menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata hangat mengalir begitu saja. Ia memeluk suaminya erat-erat. Dua anak kecil mereka, yang belum paham apa-apa, ikut berlari dan memeluk kaki orang tuanya sambil tertawa. Ibu kenapa nangis? Tanya Dava polos. Melda tersenyum sambil mengusap pipinya. Ibu nangis karena bahagia, Nak. Hari itu menjadi hari paling indah dalam hidup mereka. John seperti mendapat sayap baru. Ia berangkat kerja dengan semangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Teman-teman kantornya memberi selamat. Semua orang bilang, akhirnya John diangkat juga. Rezeki anak saleh. Ia menatap langit Aceh yang cerah dan berbisik, terima kasih, ya Allah, akhirnya aku bisa membahagiakan mereka. Namun kebahagiaan itu belum sepenuhnya utuh. 2 minggu sebelum pelantikan resmi P3K, pihak kantor memberi pengumuman bahwa semua pegawai baru harus datang dengan seragam resmi baru. Warna, emblem, dan sepatu harus sesuai aturan. John tahu ia belum punya semuanya. Gaji bulanannya sudah habis untuk kebutuhan anak dan sewa rumah. Malam itu, setelah anak-anak tidur, ia duduk di ruang tamu sambil memegang kepalanya. Mel, gimana ya, uang kita tinggal segini. Sedangkan seragam dan atributnya lumayan mahal. Malu juga kalau nanti pelantikan abang gak rapi.
Melda diam sejenak, menatap suaminya dengan mata teduh. Lalu, dengan senyum lembut ia berkata, "Abang gak usah pikirin itu. Biar Melda yang urus." Keesokan harinya, saat John berangkat kerja, Melda memandangi celengan keramik di dapur, celengan yang sudah menemaninya selama bertahun-tahun. Ia tahu, inilah saatnya. Dengan hati bergetar, ia mengambil batu kecil dan memecah celengan itu pelan-pelan. Suara pecahan itu menggema di dapur yang sunyi. Keping demi keping uang logam, lembaran uang receh, hingga beberapa lembar uang lusuh berserakan di lantai. Air matanya menetes. Bukan karena menyesal, tapi karena bangga, hasil keringat dan kesabarannya akhirnya bisa membantu suaminya tampil pantas di hari yang penting. Sepulang John kerja, Melda menyambutnya dengan senyum bahagia dan kantong plastik di tangan. "Bang, ini seragam abang. Melda udah jahitin biar pas." John tertegun. Ia memegang seragam itu, kain coklat muda yang masih berbau baru, kaku tapi rapi. "Ini, kamu beli dari mana, Mel?" "Dari tabungan kecil Melda. Abang kan perlu buat pelantikan. Insya Allah nanti ada rezeki lagi." John terdiam lama. Ada haru yang ia tahan. Ia menatap istrinya lama sekali, tapi tak sempat mengucap, "Terima kasih." Entah kenapa, rasa gengsi dan ego sebagai laki-laki membuat kata itu tersangkut di tenggorokan. Ia hanya berkata pelan, "Ya udah, nanti abang coba setrika sendiri biar rapi." Melda tersenyum, seolah memahami semuanya. Ia tahu suaminya tak pandai mengekspresikan rasa sayang. Tapi bagi Melda, itu tak masalah. Yang penting, suaminya bahagia dan bisa naik jabatan. Beberapa hari kemudian, suasana rumah mereka terasa berbeda. John semakin sibuk mengurus berkas pelantikan. Ia jarang bicara, sering terlihat gelisah. Mungkin karena tekanan dari rekan-rekannya atau ucapan keluarganya yang dulu sempat menentang pernikahannya. Ibunya bahkan sempat mengirim pesan singkat. "Selamat ya, John. Tapi coba pikir lagi, apakah istrimu itu pantas mendampingimu di masa depan?" Kalimat itu terus terngiang di kepala John. Ia tak membalas pesan itu, tapi wajah ibunya terbayang di pikirannya setiap kali melihat Melda. Hatinya mulai goyah, antara bangga dan ragu, antara cinta dan gengsi. Sementara itu, Melda semakin sibuk menyiapkan segala kebutuhan suaminya untuk pelantikan. Ia menjahitkan emblem, memoles sepatu lama agar tampak baru, dan bahkan menyiapkan nasi bungkus sederhana untuk dibawa saat acara nanti. Di sela-sela kesibukannya, ia masih berjualan gorengan seperti biasa, meski lelahnya makin terasa. Satu sore, ketika ia pulang berjualan dengan tubuh lelah dan tangan belepotan minyak, ia melihat John sedang duduk termenung di beranda rumah. "Abang kenapa? Capek, ya?" tanya Melda lembut. "Enggak apa-apa, cuma mikirin hari pelantikan nanti. Takut malu sama orang-orang kalau enggak ada keluarga yang datang." "Ya udah, nanti Melda temenin, Bang. Kita berangkat bareng anak-anak." "Enggak usah, Mel. Ramai nanti. Abang aja yang pergi." Ada jeda hening. Angin sore membawa aroma hujan yang baru berhenti. Melda tersenyum kecil meski hatinya sedikit perih. "Kalau itu yang abang mau, Melda ikut aja. Yang penting abang bahagia." Ia masuk ke rumah dan menatap seragam di atas kursi. Disetrika rapi, tergantung harapan besar di sana. Ia tak tahu bahwa 2 hari kemudian, rumah itu tak lagi dipenuhi tawa, melainkan air mata dan perpisahan yang mengubah jalan hidup mereka selamanya. 2 hari sebelum hari pelantikan P3K, langit sore di Banda Aceh terlihat mendung. Angin berhembus membawa aroma tanah basah, menandakan hujan baru saja reda. Di rumah kontrakan kecil itu, Melda sibuk di dapur. Ia baru pulang berjualan, tubuhnya terasa letih, dan uang hasil jualannya hari itu tak sampai Rp10.000. Sisa bahan baku habis, minyak goreng menipis, dan ia tahu malam itu mereka hanya bisa makan seadanya. Anak-anak sudah tidur lebih dulu. Dava dan Naira berbaring di tikar usang, kelelahan setelah bermain sepanjang hari. Melda duduk lemas di depan meja dapur, menatap panci yang hanya berisi nasi. Tak ada lauk, tak ada sayur. Ia menghela napas panjang dan menatap keluar jendela. "Ya Allah, semoga John gak marah malam ini," gumamnya lirih. Di saat yang sama, John baru saja pulang dari kantor.
Bajunya masih basah oleh keringat, wajahnya lelah tapi matanya penuh keresahan. Seharian ia menghadapi berbagai komentar dari teman-temannya yang mempersiapkan diri untuk pelantikan. Ada yang sudah membeli sepatu baru, ada yang pesan baju di penjahit terkenal, bahkan ada yang menyewa fotografer keluarga. John merasa kecil. Ia tahu, esok lusa ia akan berdiri di antara mereka, tapi dengan seragam sederhana dan sepatu tua. Ego dan gengsinya mulai menggerogoti rasa syukur yang dulu sempat tumbuh. Begitu membuka pintu, ia melihat rumah gelap. Hanya lampu dapur yang masih menyala. "Melda," panggilnya. "Iya, Bang, di dapur." Ia berjalan ke sana. Di meja kayu tua, ada piring berisi nasi putih polos dan segelas air. "Lauknya mana?" tanyanya singkat. Melda menunduk. "Maaf, Bang, hari ini jualannya sepi. Uang hasilnya belum cukup buat beli lauk." "Maksud kamu, aku cuma makan nasi aja malam ini?" "Iya, Bang. Tapi tenang, besok Melda jualan lagi. Mungkin bisa beli ikan kecil buat lauk." Hening. Hanya suara jangkrik di luar yang terdengar. Lalu perlahan, suara John meninggi. "Kamu pikir aku ini nggak capek kerja seharian? Orang lain besok pelantikan, makan enak, istri mereka dukung. Kamu malah kasih aku nasi kosong?" Melda menatap suaminya dengan mata berkaca. "Melda udah berusaha, Bang. Uang tabungan yang kemarin udah habis buat beli seragam abang." Melda nggak nyangka jualan hari ini sepi banget. Tapi kata-kata itu bukannya meredam emosi, malah menambah bara. "Jadi kamu nyalahin aku? Gara-gara aku jadi P3K, kamu susah?" teriak John sambil menghentak kursi. Suara bentakan itu membangunkan Deva di kamar. Anak kecil itu keluar, menangis ketakutan. "Ibu, ayah jangan marah," katanya dengan suara kecil. Melda segera memeluk anaknya. "Sudah, Nak. Ayah cuma capek." Namun John tak berhenti. Ia menatap istrinya tajam, penuh amarah yang tak bisa dijelaskan. "Kamu istri macam apa, Mel? Aku baru mau naik derajat, tapi kamu malah bikin malu. Nasi tanpa lauk? Kamu pikir orang P3K pantas makan begini?" Air mata Melda mengalir. Ia berdiri, memegang tangan anaknya. "Abang, jangan ngomong begitu. Ini semua buat abang. Seragam itu, uang tabungan itu, semua dari hasil Melda nabung sedikit-sedikit buat kebanggaan abang sendiri." Tapi John sudah dikuasai emosi. Ia menendang kursi, suara kayunya memecah keheningan rumah. "Cukup. Aku muak hidup begini. Kalau kamu nggak bisa jadi istri yang bisa dukung suami, mending pulang aja ke rumah orang tuamu." Melda terdiam. Wajahnya pucat. "Abang serius?" "Iya, aku serius. Aku ceraikan kamu." "Abang, jangan ngomong kayak gitu, aku bilang aku ceraikan kamu. Sekarang juga. 1, 2, 3, aku talak kamu, Melda." Suara itu bergema di antara dinding kayu rumah kontrakan. Dunia Melda seketika hancur. Tangannya gemetar, anaknya menangis, dan suaminya, orang yang dulu ia perjuangkan mati-matian, kini menatapnya dengan dingin. Melda tak mampu bicara. Ia hanya terduduk di lantai, memeluk anaknya sambil menangis tanpa suara. Di sudut dapur, panci berisi nasi putih itu masih ada. Nasi yang seharusnya dimakan bersama, kini menjadi saksi perpisahan dua hati yang dulu berjanji sehidup semati. John pergi ke kamar, membanting pintu. Di luar, hujan mulai turun deras lagi. Melda menatap keluar jendela, kilat menyambar langit, menyorot wajahnya yang basah oleh air mata. "Ya Allah, apa aku salah, karena mencintai terlalu tulus?" bisiknya pelan. Malam itu, untuk pertama kalinya, rumah kecil itu terasa benar-benar sepi. Tak ada tawa anak-anak, tak ada doa bersama sebelum tidur. Hanya tangis lirih seorang istri yang baru saja kehilangan bukan hanya suaminya, tapi juga separuh dari dirinya sendiri. Sementara di kamar, John duduk di tepi ranjang, wajahnya kosong. Setelah amarahnya reda, ia menatap seragam barunya yang tergantung di kursi. Seragam yang dibeli dari hasil keringat dan cinta Melda. Tapi egonya terlalu tinggi untuk membuatnya menyesal malam itu. Ia hanya menarik napas panjang dan memejamkan mata, tak tahu bahwa kata talak yang terucap akan mengubah hidup mereka selamanya.
Pagi itu, udara Banda Aceh terasa berat. Langit mendung seolah ikut berduka atas kisah rumah tangga yang baru saja runtuh. Di dapur kecil yang semalam menjadi saksi pertengkaran, Melda berdiri terpaku. Matanya bengkak, wajahnya pucat, dan tangannya gemetar memegang baju anak-anak yang akan ia masukkan ke tas lusuh. Suara adzan subuh masih terngiang di telinganya, tapi kali ini tidak menenangkan. Doa yang biasanya ia panjatkan bersama suaminya kini terasa hampa. Tidak ada John yang memimpin doa. Tidak ada suara anak-anak yang bersahutan menyebut nama ayah mereka. Hanya keheningan dan sisa air mata di pipi. Dava duduk di lantai, memeluk boneka kecilnya. "Bu, kita mau kemana?" tanya bocah itu polos. Melda tersenyum tipis, menahan tangis. "Kita mau pulang, Nak. Ke rumah nenek di kampung." "Terus ayah?" Ayah kerja dulu. Nanti kalau sudah tenang, mungkin ayah nyusul." Kata, "mungkin," keluar begitu saja dari bibir Melda, meski di hatinya ia tahu, tak ada kepastian yang bisa ia harapkan lagi. Kata, talak, yang diucapkan John semalam tak bisa ditarik kembali. Itu bukan hanya amarah, tapi keputusan yang mengakhiri segalanya. Ia melipat mukenahnya pelan, lalu menatap kamar. Di atas ranjang, masih tergantung seragam baru John, yang semalam ia bantu setrika dengan penuh cinta. Kini seragam itu menjadi simbol yang menyakitkan. Seragam yang membuat suaminya berubah, seragam yang membuat rumah tangganya runtuh. "Kalau saja aku tahu kebanggaan bisa merusak cinta," gumamnya, "aku lebih rela hidup miskin, asal tetap bersama." Ketika matahari mulai menembus jendela, John keluar dari kamar. Wajahnya terlihat letih. Ia menatap Melda yang sedang menyiapkan tas. "Kamu beneran mau pergi?" tanyanya pelan. "Bukannya abang yang nyuruh?" "Aku cuma lagi emosi semalam." "Tapi abang sudah ucapkan talak 3 kali." John terdiam. Napasnya berat. Ia tahu apa yang ia lakukan sudah melewati batas. Tapi egonya masih menahan kata maaf. Ia menunduk, lalu menatap anak-anak yang berdiri di samping ibunya. "Dava, Naira, jangan lupa belajar, ya. Ayah sayang kalian." Anak-anak hanya menatap tanpa kata. Mereka terlalu kecil untuk memahami arti perpisahan, tapi cukup peka untuk merasakan hancurnya rumah yang dulu penuh kasih. Melda mengambil kerudungnya, lalu berdiri di depan pintu. Suasana sunyi. Hanya suara hujan rintik yang mulai turun lagi. Ia menatap suaminya untuk terakhir kali. "Abang," ucapnya lirih, Melda ikhlas. "Mungkin ini jalan terbaik. Tapi tolong, jangan lupakan anak-anak. Mereka nggak salah apa-apa." John menggenggam tangannya, tapi Melda menarik pelan. Ia tak mau menambah luka. Ia melangkah keluar rumah dengan langkah gontai, membawa 2 anak kecil dan 1 tas kain yang nyaris robek. Suara langkahnya di tanah basah terdengar seperti denting perpisahan yang tak akan kembali. Di ujung jalan, tetangga-tetangga mulai berbisik. Mereka tahu ada pertengkaran semalam, tapi tak menyangka bahwa pagi ini Melda benar-benar pergi. Beberapa bahkan keluar untuk melihat, tapi Melda tak peduli. Air matanya jatuh satu persatu, menyatu dengan hujan yang makin deras. "Ya Allah, kuatkan aku," bisiknya. Sementara itu, John berdiri di depan pintu rumah, menatap punggung istrinya yang semakin menjauh. Ada rasa bersalah yang membuncah di dadanya. Tapi gengsi menahannya untuk berlari. Ia hanya bisa memejamkan mata, mencoba menenangkan suara hati yang berteriak minta maaf. "Kenapa aku begitu bodoh?" katanya lirih. Ketika Melda dan anak-anak akhirnya sampai di terminal kecil, hujan turun makin deras. Ia duduk di bangku kayu sambil memeluk Dava dan Naira. Di depannya, bus menuju kampung segera berangkat. Seorang ibu tua duduk di sampingnya dan bertanya, "Suaminya nggak ikut, Nak?" Melda hanya menggeleng. "Sudah bukan suami saya lagi, Bu." Ibu tua itu menatapnya iba. "Sabar ya, Nak. Allah nggak pernah tidur." Kalimat itu membuat Melda tak kuasa menahan tangis. Ia menangis sejadi-jadinya, di tengah suara mesin bus dan aroma tanah basah. Semua perjuangannya selama bertahun-tahun terasa sirna, tapi entah kenapa, di balik tangis itu, ada kekuatan kecil yang mulai tumbuh. "Mungkin ini bukan akhir," bisiknya dalam hati.
Mungkin ini awal aku belajar berdiri sendiri. Di rumah kontrakan, John duduk sendirian di dapur. Di atas meja, piring berisi nasi putih masih tersisa dari semalam. Ia menatapnya lama, hingga air matanya jatuh ke piring itu. Ia baru menyadari, nasi tanpa lauk itulah simbol cinta sejati istrinya. Cinta yang sederhana, tapi murni. Namun semuanya sudah terlambat. Di luar, suara azan zuhur berkumandang, menembus kesunyian rumah. John berlutut, menutup wajah dengan tangan, dan menangis untuk pertama kalinya sebagai seorang lelaki yang kehilangan segalanya. Sementara itu, bus yang membawa Melda perlahan menjauh, menembus kabut hujan menuju kampung, meninggalkan cinta, luka, dan kenangan yang tak akan pernah sama lagi. Hari itu, 1 minggu setelah Melda meninggalkan rumah kontrakan di Banda Aceh, hidupnya terasa seperti berhenti. Di rumah orang tuanya di kampung, Melda menjalani hari dengan rutinitas sunyi. Bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk Dava dan Naira, lalu membantu ibunya menjemur pakaian. Setiap kali melihat anak-anak bermain di halaman, ia tak bisa menahan air mata. Ia tahu, mereka merindukan ayahnya. Tapi ia tak punya jawaban apapun untuk diberikan. Malam-malamnya terasa panjang. Ketika anak-anak tertidur, Melda duduk di teras, menatap langit yang penuh bintang. Ia sering berbicara sendiri, seolah berbicara pada Tuhan. Ya Allah, kalau memang ini jalanku, beri aku kekuatan. Aku nggak minta kaya, aku cuma minta tenang. Namun tak ada yang tahu, di saat Melda berjuang menenangkan diri, sesuatu yang tak terduga sedang terjadi di luar sana. Video perpisahannya, yang direkam diam-diam oleh tetangganya, mulai beredar di media sosial. Awalnya, hanya dibagikan di grup WhatsApp ibu-ibu komplek. Tapi dalam waktu 2 hari, video itu tersebar ke Facebook, lalu ke TikTok, dan akhirnya menjadi viral di seluruh Indonesia. Dalam video berdurasi 3 menit itu, tampak Melda berjalan di tengah hujan sambil menggendong anak kecil dan membawa tas besar. Air matanya bercampur dengan air hujan. Di latar belakang, terdengar suara tetangga yang berkata pelan. Kasihan kali Melda, padahal seragam itu dia yang belikan dari hasil jualan gorengan. Kalimat sederhana itu menusuk hati jutaan orang yang menontonnya. Komentar mulai membanjiri unggahan tersebut. Perempuan sekuat ini pantas bahagia. Suaminya bakal nyesel seumur hidup. Kalau ada yang tahu alamatnya, saya mau bantu. Nama Melda Savitri tiba-tiba menjadi topik panas di dunia maya. Dalam waktu 24 jam, videonya ditonton lebih dari 2 juta kali. Media lokal pun mulai meliput kisahnya, dan tak lama kemudian, beberapa influencer terkenal mengangkat kisahnya ke dalam konten mereka. Tanpa disadari, hidup Melda mulai berubah. Suatu pagi, ia dikejutkan oleh panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Halo, apakah ini Ibu Melda Savitri? Iya, benar. Ini siapa ya? Kami dari tim Human Story Channel. Kami ingin mengundang Ibu untuk wawancara. Kisah Ibu sangat menginspirasi banyak orang. Melda terdiam lama. Ia bahkan sempat mengira itu hanya lelucon. Tapi setelah beberapa menit berbincang, ia menyadari itu sungguhan. Mereka ingin datang ke kampungnya dan merekam kisahnya untuk tayangan nasional di YouTube dan televisi. Hari wawancara itu pun tiba. Melda masih gugup ketika tim datang dengan kamera, mikrofon, dan lampu kecil yang menyala terang di ruang tamu rumah kayu sederhana mereka. Dava dan Naira duduk di sampingnya, sesekali tersenyum malu melihat banyak orang. Bu Melda, apa yang Ibu rasakan ketika memutuskan pergi dari rumah waktu itu? Melda menunduk sejenak, lalu menjawab dengan suara bergetar, saya cuma ingin anak-anak punya ketenangan. Saya nggak kuat kalau harus terus dengar pertengkaran. Saya pikir, mungkin saya lebih bahagia walau miskin, asal bisa damai. Jawaban itu membuat ruangan hening. Wartawan di depannya menatap dengan mata berkaca-kaca. Saat wawancara selesai, salah satu kru berkata pelan, Bu, kisah Ibu akan menyentuh banyak hati. Beberapa hari kemudian, tayangan tentang dirinya diunggah ke YouTube. Dalam hitungan jam, video itu trending. Komentar positif membanjiri kolom komentar. Banyak yang menulis ingin membantu, banyak juga yang mengirim donasi untuk Melda dan anak-anaknya. Salah satu pengusaha muda bahkan menghubunginya untuk menawarkan modal usaha kecil.
Saya lihat ibu jualan gorengan. Kalau berkenan, saya bantu ibu buka warung kecil di depan rumah, tulis pesan itu. Melda menangis terharu. Ia tak pernah menyangka bahwa sebuah video sederhana, hasil rekaman spontan tetangga, bisa membuka pintu rezeki begitu besar. Hari demi hari, semakin banyak orang datang ke rumahnya. Ada yang ingin memberi bantuan, ada juga yang hanya ingin bertemu dan memberi semangat. Dava dan Naira pun mulai ceria kembali. Mereka senang karena setiap hari ada tamu yang membawa hadiah kecil, mainan, buku, atau makanan. Suatu sore, ketika ia selesai melayani tamu, ibunya memeluknya dan berkata, "Lihat, Nak, Allah nggak pernah tidur. Kadang, luka yang paling dalam justru pintu menuju rahmat yang besar." Melda menatap langit dengan mata berkaca. Ia sadar, inilah keajaiban yang sering ia doakan di malam-malam penuh air mata. Kini, ia bukan lagi Melda yang lemah dan dipenuhi kesedihan. Ia menjadi simbol kekuatan perempuan, yang bisa bangkit bahkan dari reruntuhan rumah tangga. Ia mulai belajar membuat konten sendiri, bercerita tentang perjuangannya, berbagi tips berjualan, dan memberi semangat kepada ibu-ibu yang sedang berjuang sendirian. Dalam waktu singkat, akun media sosialnya diikuti ribuan orang. Dan di setiap video, ia selalu mengakhiri dengan kalimat sederhana. Jangan takut kehilangan. Kadang Allah ambil sesuatu bukan karena benci, tapi karena mau mengganti dengan yang jauh lebih baik. Melda tersenyum di depan kamera, kali ini tanpa air mata. Kehidupan barunya dimulai, bukan dari kemewahan, tapi dari keberanian dan doa yang tak pernah padam. Dan semua itu, bermula dari sebuah video yang mengubah nasibnya selamanya. Matahari pagi menyinari halaman rumah kayu itu dengan lembut. Burung-burung berkicau, dan udara segar menyambut hari baru yang penuh harapan. Di depan rumah, tampak Melda Savitri sedang menata gorengan yang baru ia masak. Senyumnya kini jauh berbeda dari beberapa bulan lalu, lebih tenang, lebih bersinar. Siapa sangka, perempuan yang dulu meninggalkan rumah dalam tangis kini menjadi sosok yang dikenal jutaan orang di media sosial. Sejak videonya viral, nama Melda Savitri menjadi simbol kekuatan perempuan tangguh yang mampu bangkit dari keterpurukan. Ponselnya kini tak pernah sepi dari notifikasi. Ada pesan dari wartawan, tawaran kolaborasi, sampai ajakan wawancara dari berbagai media. Awalnya Melda bingung menanggapinya. Ia hanyalah ibu rumah tangga biasa, bukan artis, bukan tokoh publik. Tapi, ternyata, banyak orang yang ingin mendengar kisah hidupnya. Kisah sederhana tentang perjuangan, cinta, dan kesabaran. Suatu sore, ia duduk di ruang tamu bersama ibunya. Di meja ada beberapa undangan wawancara yang baru datang lewat pos. "Bu, ini dari TV lokal, terus ini dari radio di Medan," kata Melda sambil tersenyum. Ibunya menatap lembut. "Alhamdulillah, Nak. Dulu kamu menangis tiap malam, sekarang lihatlah, Allah ganti semuanya dengan berkah yang luar biasa." Melda tersenyum tipis, menahan haru. "Iya, Bu, tapi kadang aku masih nggak percaya, semua ini terjadi karena satu video." Benar saja, setelah tampil di salah satu kanal YouTube inspiratif, jumlah pengikut Melda di media sosial meningkat pesat. Banyak orang yang mengaku mendapatkan kekuatan setelah mendengar kisahnya. Tak jarang, para istri yang pernah mengalami kisah serupa menulis pesan pribadi padanya. "Terima kasih, Bu Melda. Kisah ibu bikin saya kuat menghadapi hidup. Saya dulu hampir menyerah, tapi setelah lihat video ibu, saya percaya Allah pasti punya rencana." Melda membaca setiap pesan itu sambil menitikkan air mata. Ia merasa hidupnya kini punya makna baru. Jika dulu ia menangis karena ditinggalkan, kini ia menangis karena bahagia, karena bisa menjadi alasan seseorang untuk tidak menyerah. Hari demi hari, jadwalnya semakin padat. Ia sering diundang untuk hadir dalam program talkshow inspiratif. Ada yang mengundangnya ke sekolah-sekolah, ada pula yang ingin menjadikannya narasumber seminar perempuan tangguh. Namun Melda tetap rendah hati. Ia masih berjualan di warung kecilnya setiap pagi, masih mengantar anak-anaknya ke taman bermain, dan masih menyiapkan makan malam seperti dulu. Suatu pagi, ponselnya berdering lagi. Nomor itu tak dikenalnya. "Halo, dengan Ibu Melda Savitri?" "Iya, betul. Ini siapa ya?"
Kami dari tim podcast Hati Manusia, Jakarta. Kami tertarik sekali dengan kisah Ibu. Apakah Ibu bersedia datang ke Jakarta untuk berbagi cerita secara langsung di studio kami? Melda tertegun. Jakarta. Sebuah kota yang bahkan belum pernah ia kunjungi seumur hidupnya. Suaranya bergetar saat menjawab. Saya, diundang ke Jakarta? Betul, Bu. Semua akomodasi akan kami tanggung. Kami ingin Ibu hadir sebagai tamu spesial. Banyak pendengar kami yang terinspirasi dari kisah Ibu. Setelah panggilan itu berakhir, Melda menatap ibunya dengan mata berkaca. Bu, mereka undang aku ke Jakarta, katanya pelan, masih tak percaya. Ibunya tersenyum, menepuk bahu putrinya. Pergilah, Nak. Mungkin ini panggilan dari Allah agar kisahmu bisa menjangkau lebih banyak hati. Jangan takut. Kamu sudah melalui yang jauh lebih berat. Malam itu, Melda tak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap anak-anaknya yang sudah terlelap. Dalam hatinya, ada perasaan campur aduk, bahagia, gugup, dan haru. Ya Allah, bisiknya, aku dulu hanya ingin tenang, tapi Engkau beri aku panggung yang besar. Semoga aku nggak sombong, semoga aku tetap jadi Melda yang dulu. Beberapa hari kemudian, tim dari Jakarta mengirimkan tiket dan surat resmi undangan. Waktu keberangkatannya dijadwalkan untuk minggu depan. Berita itu segera menyebar di kampungnya. Banyak tetangga datang untuk memberi selamat. Bangga kali kami, Melda. Siapa sangka, orang yang dulu jualan gorengan keliling sekarang mau diundang ke Jakarta. Doa kami menyertaimu, Dad. Melda tersenyum malu setiap kali mendengar itu. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu semua ini bukan tentang ketenaran, melainkan tentang takdir dan keajaiban doa. Keesokan harinya, ia mulai menyiapkan perlengkapan sederhana untuk perjalanan. Satu koper kecil, beberapa pakaian, dan jilbab kesayangannya. Dava dan Naira membantu dengan penuh semangat. Ibu mau naik pesawat, ya? Tanya Dava antusias. Iya, Nak. Ibu mau ceritain kisah kita di Jakarta. Kalau ibu di TV, aku mau nonton, seru Naira sambil tertawa. Melda memeluk keduanya erat. Semoga nanti ibu bisa bikin kalian bangga, katanya pelan. Malam itu, di bawah cahaya lampu kamar yang temaram, Melda menulis satu kalimat di buku catatannya, kalimat yang kelak akan menjadi kutipan terkenal di seluruh media sosial. Kadang Tuhan mengubah nasibmu lewat hal yang tak kau duga. Dari air mata jadi berkah, dari luka jadi doa yang dikabulkan. Ia menatap cermin, melihat bayangannya sendiri, bukan lagi wanita yang lemah, tapi sosok kuat yang siap menghadapi dunia. Perjalanannya ke Jakarta akan segera dimulai. Sebuah bab baru dalam hidup Melda menanti, dan kisahnya belum berakhir. Sampai di sini dulu cerita kali ini. Perjalanan Melda menuju Jakarta, pertemuannya dengan podcaster ternama, dan kejutan besar yang menantinya, akan kita lanjutkan di video berikutnya. Jangan lupa, teman-teman, klik like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah inspiratif Melda Savitri, perempuan yang mengubah luka menjadi cahaya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.